Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita sama-sama kumpul kembali dalam majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis ta'alum wa ta'lim, tadzakur tadzkir wal ifadah wal istifadah ya. Alhamdulillah. Yang mana pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Ibu Bidayatul Hidayah. Ya, setelah kita vakum beberapa lama dalam kajian kitab ini, alhamdulillah Allah masih kasih kita kesempatan untuk kita bisa kumpul lagi, sekalipun keterbatasan waktu dan kesempatan. Alhamdulillah, terima kasih Kak Nabila yang selalu semangat, selalu mengingatkan ya, terutama saya ini sekarang sedang menjalankan kesibukan yang baru, sehingga beberapa kali lupa kalau ini sudah hari Jumat ya, termasuk tadi pun sama lupa gitu ya, udah dibilang kata Kak Nabila ini, insya Allah saya mengiyakan. Untungnya tadi mengaktifkan HP lagi tadi jam 8 tuh lihat dulu handphone, oh iya subhanallah ya, ada majelis yang sangat mulia ini yang kalau saya lewatkan sangat rugi gitu ya. Sangat ruginya, rugi dengan limpahan karunia dan rahmat yang Allah berikan, rugi kalau kita nggak hadir di majelis itu. Makanya selagi saya sehat, selagi ada waktu, selagi bisa mengisi majelis dengan sopan santun, tidak akan saya tinggalkan ya insya Allah. Ya, alhamdulillah teman-temanku sekalian, barakallahu fikum yang hadir dalam majelis ini, yang masih semangat mengikuti kajian-kajian rutinitas majelis Setia Ulami ini. Jangan lupa kita terus share fadilah-fadilah ini dengan gagasan, dengan semangat, dengan tujuan ingin menyebarkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kalau kita ingat-ingat kembali bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan itu semua semata-mata ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa orang yang pengen untungnya banyak, harus banyak juga berkorbannya gitu. Nah, teman-teman sekalian yang hadir di majelis ini, ajak lagi teman-temannya, kumpulin lagi teman-temannya. Ayo yuk hari Jumat, malam Sabtu, kita kumpul dulu sebentar. Kajian saya tidak akan lama, atau kajian yang lain pun tidak akan lama insya Allah. Asalkan dalam seminggu itu kita mempunyai ilmu tambahan gitu ya. Karena sebenarnya yang butuh ilmu bukan cuma antum semua. Saya pun sama pemateri di sini, ketika menyampaikan itu mendapat ilmu baru yang melimpah, yang sangat berharga, yang sayang untuk dilewatkan. Ya, teman-teman sekalian, sebelum daurah itu kita sudah belajar banyak bab ya. Di antaranya bab tayamum, bab mandi daripada janabah, bab wudhu lain sebagainya. Ya, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan di dalam pembahasan adabul khuruji ilal masjid. Adab adab keluar menuju masjid. Ya, ini berlaku bagi semua kalangan, baik laki-laki ataupun perempuan, ketika kedua ila masjid ya, ketika jalan ke masjid itu tentu harus ada adab-adabnya. Kenapa harus ada adab-adabnya? Nabi itu semua babnya, semua kegiatannya itu pasti ada adab-adabnya. Jangankan masjid yang pasti penuh dengan kemuliaan, ke kamar mandi aja, tempat kumpulnya syaitan, Nabi itu mengajarkan kita dengan adab-adab yang Nabi sukai dan Nabi cintai. Gitu. Jadi jangan pernah kita luput daripada mengerjakan adab Nabi. Kenapa? Kalau bukan dengan itu, mana bonus yang kita dapetin? Ya kan? Kalau semuanya sholat fardu, semuanya sholat fardu, tapi tidak semuanya qobliyah. Semuanya sholat fardu, tapi tidak semuanya tahajud. Semuanya sholat fardu, tapi tidak semuanya duha.
Maka sunnah itu menjadi penghias atas ibadah-ibadah kita. Ya, termasuk daripada sunnah itu adalah adab. Menjaga adab dalam kegiatan-kegiatan kita itu bisa menambah indah ibadah kita. Ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin qala fa idza faragta tadi mah adab khuruj adab apa yang ketutup kena angin. Ada berdukul ada khuruj ilal masjid itu ya. Adab keluar menuju masjid. Fa idza faragta min taharatika kata musannif ketika kamu selesai bersuci fasholli fi baitika raka'atail fajr. Ini membahas tentang sholat subuh ya. Ketika kamu beres bersuci menuju subuhan, sholat dulu di rumah 2 rakaat fajar. Di rumah nih, di rumah bukan di masjid. In kana fajru qad tala'a. Kalau sudah masuk waktunya, sudah ada terbit, sudah keluar fajarnya. Kadzalika kana yaf'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu kebiasaan sebelum ke masjid itu sholat sunnah. Sunnahnya di mana? Sunnahnya di rumah, bukan di masjid. Kenapa? Penjelasan sebagian ulama, kenapa Nabi sholat sunnahnya di luar? Supaya diantaranya adalah memperbanyak saksi ya. Memperbanyak saksi dalam tempat ibadah. Yang kedua di antara fadilahnya adalah supaya menjaga keikhlasan hati atau kemurnian ibadah. Karena kalau sholat subuh itu semuanya juga sholat subuh yang tadi saya sebutkan, tapi tidak semuanya menjaga qobliyah subuh. Sehingga nilai orang yang menjaga qobliyah subuh adalah nilai yang sangat berharga. Dan Nabi menjaga amalan tersebut sehingga Nabi tidak mau orang lain melihatnya dan mensunahkan untuk sholat di rumah. Sebagaimana yang familiar kita dengar 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada kita punya dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum fajar itu. Sehingga menjadi poin yang sangat penting 2 rakaat sebelum fajar itu. Nah, saking sangat pentingnya Nabi menjaga amalan tersebut. Jadi sholat sunnahnya Nabi dikerjakan di rumah untuk menjaga apa? Menjaga keikhlasan, kemurnian ibadahnya. Summa tawajjah ilal masjid. Habis itu Nabi baru berangkat ke masjid. Ya, habis sholat sunnah di rumah, Nabi berangkat ke masjid. Wala tada'i sholata fi jama'atin. Jangan kamu tinggalkan sholat jamaah. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan sholat jamaah. La siyama sholat subuh. Apalagi sholat subuh. Kenapa? Pas sholatul jama'ati tafdulu sholat al-fadhi bisa 20 derajat. Karena sholat jamaah lebih unggul daripada sholat sendiri berbanding 27 derajat. Jadi ibaratnya sholat subuh sendiri pahalanya 1, sholat subuh dengan jamaah pahalanya 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Apalagi sholat subuh gitu ya. Apalagi sholat subuh gitu. Jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena berjalannya kita ke masjid di subuh hari di dalam kegelapan gitu ya, itu akan diganti terang menerang kita nanti menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Fa in kunta tatasahalu fi mithli hadzal ribhi, kalau kamu menganggap enteng ini untung, ini kan cuma soal sunnah. Ini kan begini, ini kan begini. Kamu menganggap enteng, ini hal yang sempurna, ini hal yang sangat besar ganjarnya di sisi Allah, kata Imam Ghazali, fa'ayu fa'idatin laka fi talabil ilm. Lalu untuk apa kamu belajar ilmu? Lalu untuk apa kamu mencari ilmu kalau kamu ini menyepelekan untung-untung yang seperti ini? Ya, kalau misalkan ada orang yang kayak gini, alah, cuman qobliyah, alah, cuman ke masjid, yang penting mah sholat, yang penting mah puasa, yang penting mah zakat. Oke, terserah. Tapi kata musannif, fa'ayu fa'idatin laka fi thalabil ilmi, lalu apa fungsinya kamu belajar ilmu kalau tidak mendapatkan untung yang lebih? Untuk apa kamu belajar ilmu kalau tidak mau mendapatkan pahala yang berlimpah? Wa inna thamratul ilmi amal bih. Karena buah daripada ilmu adalah beramal. Pohon kalau nggak ada buahnya, apa? Ada fadilahnya ada.
faedahnya pohon nggak ada buahnya? Bisa untuk bernaung, bisa untuk bersandar, bisa untuk berteduh. Iya, tapi kalau ada buahnya, terasa manisnya itu pohon. Ya, nah maka apa kata Musonif tadi? Wa inna samaratul ilmi al amalu bih, bahwa buahnya ilmu adalah beramal. Ya, teman-teman pengen mendapatkan manisnya ilmu, ya kita harus mengusahakan amal. Karena ilmu itu semakin ditimba akan semakin nikmat. Tapi kalau kita tinggalkan, ya sudah, nggak mau lagi kita memulai. Ini percaya sama saya ya. Sekali kita tinggalkan majelis ilmu, itu akan berketerusan kita tinggalkannya dengan berbagai macam alasan. Ya, dengan berbagai macam alasan. Orang yang tidak mau akan mengutarakan ribuan alasan. Tapi orang yang hatinya mau akan mengusahakan merintangi ribuan alasan tersebut. Gitu. Ya, maka teman-temanku sekalian, amal daripada apa yang kita pelajari itu adalah eh, buah dari bentuknya ilmu, gitu ya. Faidah sa'aita ilal masjid. Kalau kamu jalan menuju masjid, famshi ala hain haniatin wa ta'uddatin wa la ta'jal. Santai jalannya, jangan terburu-buru, jangan lari. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, apa namanya itu, kalau kamu jalan ke masjid, apa namanya, fa'alaikum bisakinah wal waqar, hendaknya sakinah pelan-pelan, waqar dengan penuh sopan santun gitu ya. Fama adraktum fasollu wa ma fatakum fatimu. Apa yang dapat dari kamu, sholatlah bareng imam. Kalau nggak dapat, sempurnakan sholat kamu, menambah dengan setelah sholatnya imam gitu. Jadi kalau dalil nih, ini sering saya temukan nih, orang yang ke masjidnya lari-lari, takut ketinggalan jamaah, itu bukan dia mendapatkan pahala gede, justru Nabi mengajarkan kita masuk masjid itu dalam keadaan santai. Kenapa? Dalam keadaan santai pun sulit mengumpulkan hati supaya khusyuk, apalagi dalam keadaan buru-buru ya. Lari-lari jamaah, lari-lari jamaah. Mau kemana Neng? Lari-lari jamaah. Takut ketinggalan, itu bukan yang baik. Kalau kita datang dengan dalam keadaan tenang, dalam keadaan sakinah waqar, itu baru bentuk pemuliaan atau bentuk kemuliaan, bentuk apa namanya, penghormatan pada sholatnya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, jadi teman-temanku sekalian, kalau seandainya jamaah sudah ditegakkan, udah santai aja, jangan lari ya. Kama fatakum fasolu kama adraktum fasolu kama fatakum fatimu. Kalau dapat lanjutin, kalau nggak dapat baru sempurnakan ya. Wakul fitorikika, ini doanya nih, doa di jalan menuju masjid. Nah, bukan cuma masuk masjid aja ya, doa di jalan menuju masjid. Allahumma ya Allah, ini as'aluka, aku meminta kepadamu, bihaqi sa'irina alaika, dengan keberkahan orang yang meminta kepadamu, wabihaqir raghibina ilaika, dan keberkahan orang yang mencintaimu, wabihaqi mamsyaya hadza ilaika, dan dengan keberkahan hak orang yang berjalan ini kepadamu, maksudnya berjalan ke masjid. Wa inni lam akhruj asyarran, aku tidak keluar untuk keburukan, wala bataran, dan juga tidak sombong, wala riaan, dan juga tidak ingin dilihat, wala sum'atan, dan tidak juga ingin didengar. Bal kharajtu ittiqa asakhatika, tapi akan tetapi aku keluar itu pengen menghancurkan kemurkaanmu, takut dengan kemurkaanmu, wa batigha amardatika, dan mencari keridhaanmu gitu. Kenapa kita harus ada apa namanya tuh validasi ya, ibarat itu validasi bahwa kita keluar itu bukan untuk ria, bukan untuk sum'ah, bukan untuk bator, melainkan ittiqa asakhatika wa bidagha maradhatika, melainkan takut kena murkanya Allah dan ingin mencari ridhonya Allah. Apalagi doanya, fa'as'aluka antunqidhani minan nar, maka ya Allah, aku meminta kepadamu supaya aku diselamatkan daripada api neraka, wa antudkhilani jannah, dan untuk Allah memasukkanku kepada surga, wa antaghfirli dzunubi, dan supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta,
karena tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali Engkau gitu ya. Jadi kebiasaan para ulama itu mengajarkan doa-doa kepada kita itu dengan adanya apa namanya pengakuan dulu, yang tirok dulu. Di awal nih pengakuannya, aku tidak keluar dalam keadaan ini, tidak keluar dalam keadaan ini, tapi dalam keadaan ini, baru di akhirnya mengucapkan doa atau maksud tujuannya. Supaya apa? Supaya ketika berdoa itu hatinya sudah murni, hatinya sudah lurus, hatinya sudah tidak ada maksud lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena hasilnya akan beda. Kalau kita apa namanya? Kalau kita langsung doa sama kita ada mukadimah dulu beda gitu ya. Hasilnya akan beda. Nah, tadi ada yang kelewat juga nih teman-teman nih. Yang pembahasan qobliyah subuh itu perasaan pernah saya bahas di sini ya. Qobliyah subuh, sebelum sholat subuh itu kita sunnah berbaring dulu, ya kan? Sunnah berbaring dulu. Kalau nggak salah sudah saya kasih doanya. Allah marabba Jibril wa Israfil wa Azrail wa wa rabbu wa rabb wa Israil wa Azrail wa rabbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirna minan nar. Itu ya. Wa hamalatil arsy wa hamalatil arsy wa rabbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirna minan nar. Itu doanya ya. Dibaca 3 kali sebelum sholat subuh dalam keadaan berbaring ke sebelah kanan ya. Begitu ya. Selesai pembahasan kita satu bab. Teman-teman sekalian, apa namanya tuh? Intinya jangan pernah kita menyepelekan hal-hal yang kecil, hal-hal yang bagi kita sedikit pahalanya, karena bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia ya. Nih, perhatikan tadi berapa banyak adab-adab yang bisa kita timba fadilahnya, berapa banyak adab-adab yang bisa kita jaga muruahnya, jaga bendera adabnya supaya kita tetap berada di bawah sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tadi kata musonif? Fa in kunta tatasahalu fi mithli hadzal ribi fa ayu faidatin laka fi talabil ilmi. Kalau kamu mempermudah, menyepelekan, kalau kamu menyepelekan ini pahala, biasa ajalah. Allah ini maha tahu, Allah ini maha menilai. Kalau kita menyepelekan ini baik, ini pembahasan, lalu untuk apa kita belajar ilmu? Inna samratul ilmi al amalu bihi. Sedangkan pahala daripada buah daripada ilmu itu adalah beramal teman-teman sekalian ya. Nah, maka usahakan untuk kita memakai adab dalam semua kegiatan, dalam semua kesempatan, termasuk untuk kita berjalan ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di masjid itu kita tidak boleh mengumumkan barang yang hilang. Di masjid itu tidak boleh kita berjual beli. Karena kalau kita mengumumkan barang yang hilang, malaikat akan berdoa, la raddakallahu, semoga Allah tidak akan balas, tidak akan temukan barang yang hilangmu. Tapi kalau kita berdagang di masjid, check out di masjid, ngobrol atau tawar-menawar di masjid, kata Allah Subhanahu wa taala, didoakan, disumpahkan oleh para malaikat supaya tidak akan untung perniagaannya. Nauzubillah. Nah, itu termasuk juga adab. Termasuk adab ke masjid adalah tidak berjual beli dan tidak mengumumkan barang yang hilang ya. Tentu datang ke masjid dalam keadaan tenang, sakinah wal waqor ya. Jangan terburu-buru, lalu dibaca doanya dan dihafalkan. Setiap kali kita ke masjid boleh dibaca doa ini ya. Diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Gitu ya. Selesai satu bab. Kalau mungkin di minggu depan kita akan melanjutkan ada khuruj, ada budukhul masjid ila tulu'i syamsi ya. Adab masuk masjid dari awal masuk masjid fajar sampai terbitnya matahari gitu. Ya teman-teman sekalian ya. Alhamdulillah selesai. Barangkali teman-teman ada yang mau didiskusikan silahkan di kolom komentar ataupun dibuka apa namanya suaranya. Silahkan. Tafadhol. Alhamdulillah, itulah tadi penyampaian materi dari Ustazah Miftahul Jannah. Syukran kathir, jazakumullah khair Ustazah.
Iya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaan via kolom chat atau yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand. Ini udah ada pertanyaan yang masuk, Ustazah. Izin Oke. membacakan. Ya. Bismillah. Assalamualaikum, Ustazah. Boleh bertanya? Waalaikumsalam. Ustazah, kalau kita nggak memungkinkan untuk sholat jamaah di rumah, adakah cara supaya kita tetap dapat pahala sholat jamaah? Mm-mm. Berarti ini Kak Fatimah sangat memikirkan ya. Pasti yang bisa kita dapetin pahala gitu ya. Gak mau rugi. Gak mau rugi, gak bisa jamaah di rumah. Ada nggak pahala yang kita bisa sholat jamaah? Nah, saking spesialnya sholat jamaah, itu tidak sebanding dengan sholat yang lainnya. Jadi kayak tadi saya sebutkan ya, sholat jamaah lebih utama 27 kali daripada sholat sendiri. Nah, gimana kalau misalkan kita sholat 27 kali untuk membandingi pahala jamaah? Itu tidak akan bisa. Jadi Nabi bilang 27 kali itu bukan bagian batasan, melainkan ungkapan pada spesial banget loh sholat jamaah itu, sehingga sebanding dengan berkali-kali lipat sholat. Jadi kalau ditanya, aku nggak bisa jamaah, ada nggak pahala sholat jamaah? Tidak ada, tidak bisa digantikan kecuali dengan jamaah itu sendiri. Ya, misalkan kakaknya pengen jamaah tapi nggak ada jamaahnya, cari orang lain yang bisa ikutan kak, tetangganya, adiknya, kakaknya, ibunya gitu. Ya, jangan dibiasakan sholat sendiri. Kenapa? Tadi ketemu sholat baru ya. Jangan menyepelekan hal-hal seperti ini ya. Jadi kalau dari saya jawabannya tidak ada ketentuan khusus atau amal khusus. Oh, kalau kita kayak gini seperti pahala jamaah kecuali dengan jamaah itu sendiri gitu ya. Gitu ya. Jadi usahakan Kak Fatimah untuk sholat di rumah dengan keadaan jamaah. Kalau nggak ada, pergi ke masjid dan cari jamaah tersebut. Ya Allah alam. Ada lagi? Ustazah mau nanya. Itu kan kalau Ah. subuh kan agak malam ya, Ustazah masih gelap. Biar kita nggak takut keluar rumah gimana, Ustazah? Sama loh karena bila biar nggak takut keluar rumah. Kalau saya gini ya, takut itu kan tingkatannya berbeda-beda ya. Apa yang kita takutin itu setan ya. Semakin kita takut, semakin meraja perasaan takut itu dalam diri kita. Jadi kalau kita pengen ke masjid, ingat pahalanya yang tadi saya sebutkan ya, berjalan ke masjid dalam keadaan gelap akan digantikan dengan cahaya terang-terang nanti di hari kiamat. Jadi sekali kita jalan itu akan digantikan cahaya terang-terang nanti. Itu insya Allah bisa menjadi penyemangat supaya nggak takut lagi. Karena kalau seandainya nih, karena bila ke masjidnya nggak mau karena takut, lu karena bila tinggalkannya karena takut, itu setan tuh party loh kak. Kata setan, yes, aku berhasil nakut-nakutin dia sehingga dia tidak ke masjid. Kayak ada ceritanya nih orang nih. Satu hari dia mau ke masjid tuh kan ya, anak muda. Mau ke masjid, terus jalanannya itu kotor. Terus dia setiap kali jalan keluar rumah, jatuh lagi bajunya. Jatuh ya dirinya jatuh gitu kan. Baju warna putih lagi. Akhirnya dia terus berusaha ganti baju untuk ke masjid lagi pakai baju baru. Kedua kalinya dia jalan, jatuh lagi. Wah, baju putihnya kotor lagi. Akhirnya dia ganti lagi baju untuk bisa ke masjid dalam keadaan baju yang bersih. Terus udah gitu, dia jalan ke masjid, jatuh lagi. Habis itu dia, udahlah, daripada jatuh terus meninggal ke masjid. Wah, ketawa itu. Ternyata yang bikin dia jatuh itu setan. Dia nggak mau orang ke masjid tanpa hambatan atau mulus aja nggak mau dia ganggu sampai ke masjidnya telat gitu. Bahkan dia meninggalkan masjid karena kesel, jatuh terus bajunya kotor terus bertanah terus padahal bajunya warna putih gitu ya. Ini kisah nyata terjadi pada tabiin kita ya, bahwa setan tidak akan ridho kalau kita banyak pahalanya gitu ya teman-teman ya. Nah, maka karena bila kalau merasa takut ke masjidnya, semangat, ingat-ingat bahwa setan gak ridho kakak ke masjid dan Allah ridho. Jadi tidak akan berkumpul dalam dua hati itu ridhonya Allah dan murkanya para apa namanya manusia, karena itu hal yang berbeda gitu ya. Yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, kegelapan di dunia akan diganti dengan cahaya terang-terang nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Itu ya. Ada lagi yang bertanya?
Ini ada yang mau doa tadi, Ustaz, doa sebelum sholat subuh. Doa yang baring sekejap sebelum sholat subuh. Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Izrail wa hamarati arsyi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirna minan nar. Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Izrail wa hamalatil arsyi wa Rabbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirna minan nar. Dibaca 3 kali sebelum sholat subuh dalam keadaan berbaring sedikit. Gitu. Aku kejar tulisannya atau ngomongnya terlalu cepat, insya Allah. Biasanya saya fotoin, kirim ke Ustazah Nabila. Ya, gitu. Masya Allah. Apa masih ada pertanyaan, teman-teman? Ini ada yang nanya cara biar nggak kesiangan sholat subuh, Ustazah. Kalau VK, cara supaya nggak kesiangan sholat subuh itu tidur siang. Ini cara yang ampuh nih. Tidur siang atau qailulah dilakukan sesaat sebelum sholat zuhur atau misalkan setengah jam sebelum sholat zuhur, tidur dulu sebentar. Aku kerjaannya padat, misalkan gitu ya. Kalau menurut saya yang paling mudah untuk dilakukan itu kita tidur siang dulu. Kalau kita tidur siang, subuhnya gampang bangun. Tapi kalau kita nggak tidur siang, wah berat tuh bangun subuhnya tuh. Gitu. Usahakan tidur siang dan pasang alarm yang keras per 1 menit, per 2 menit dipasang alarm. Insya Allah, kalau semangat kitanya sempurna, tidak akan ada hambatan, maju terus pantang mundur ya. Kanovi Eka. Masya Allah. Nah, kadang itu udah pasang alarm, tapi alarm dimatiin tidur lagi. Nah itu yang matiinnya setan loh Kak. Nah kalau saya itu aja usahain per berapa menit itu harus terus diatur tuh di handphone tuh kan ada ya per 2 menit, per 5 menit, per 3 menit gitu harus diatur supaya kita lama-lama kesal dengan alarm itu kita matiin lalu kita bangun jangan dimatiin terus apa namanya jangan dimatiin terus kamunya tidur kitanya tidur lagi jangan ya gitu. Kalau mau mikir boleh tuh pasang alarmnya tuh alarm matematika. Jadi baru bisa dimatiin kalau kita udah jawab soal matematika. Kalau kita belum Ada jawab, nggak bisa mati alarmnya. Biar ada yang otaknya gitu. bangun. Ada yang kayak gitu, Ustazah. Biar otaknya Oh, bangun gitu. nah iya tuh ide bagus tuh. Berbagai macam ikhtiar ya kita bisa. Atau misalkan, iya betul matematika misalkan 50 bagi 1 gitu. 50 bagi 0 gitu ya. Jadi kita bangun terus mikir, oh itu bagus tuh nanti saya cari tahu deh caranya. Coba minum TK dulu bangun tidur. Iya tuh lumayan ya. Kak Fatimah ya ide bagus ya. Biar subuhnya nggak kesiangan. Nah, atau misalkan kita sudah punya partner, teman, orang tua, pasangan, itu berusaha saling membangunkan satu sama lain. Karena Allah ridho suami istri yang mencipratkan air untuk bangun sholat tahajud atau sholat subuh. Gitu ya. Bangun, usahakan. Gitu. Barangkali ada yang mau dibahas lagi? Ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman? Sepertinya udah nggak ada lagi, Ustazah. Cukup? Nah, kita baca doa maulid dulu, Ustazah. Tadi belum baca Oh, doanya. gitu. Ya, Ada PDF-nya, Kak? ada. Saya lagi nggak megang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tadfa arda man 'alaiha wa anta khairul warithin.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب بالمختار أكرم الشافعين أصلح لنا الأحوال جنبنا الردى واصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم ودفع شرور من اعتدى يا الله. يا رب واجمع شملهم والطف بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا يا الله. ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى يا الله. وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء يا الله. حسن اليقين منك هبنا واحمنا واحمي حمانا واكفنا شر العدا يا الله. واقض لنا الحاجات أجمعها وزد يا واسع الأفضال منك محامدا يا الله. واختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا يا الله. وبقدر صدق الشاهد وجهه بحضائر القدس منازل الشهداء يا الله. وبجاه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام سعدا. وبجاهه يا رب فاجعلنا به ومن أسعد القوم الكرام سعدا. وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام سعدا. وأدم صلاتك والسلام عليهما حب الصفاء حب الصبا بفتح أوحاد حدا. يا ربنا صل وسلم دائما على النبي وآله صحبه وسلم. أدم صلاتك وآله أهل الطهر والصحب الكرام والتابعين بحبيبك الطهر التدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في سر الفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi beberapa rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak, syukran katsir, jazakumullah khair kepada Ustazah Miftahul Jannah dan segenap sahibul hidmah, serta hadirin sekalian yang sudah menyempatkan untuk hadir. Selanjutnya mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara dan mewakili pihak Sahibul Hidmah, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kehilafan, dan kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.